Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai akun-akun yang perlu dimiliki oleh guru atau pendidik. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman yang saat ini sudah masuk datanya di data pokok pendidikan ataupun Dapodik, baik yang jenjang SD, SMP maupun SMA sederajat, maka teman-teman juga harus secara periodik itu mengecek datanya pada PTK Datadik, pada info GTK khusus untuk guru sertifikasi, dan pada GTK Belajar. Oke, teman-teman, di sini judulnya ialah 3 akun yang wajib dimiliki oleh guru. Yang pertama, guru harus punya akun ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Yang kedua, guru harus memiliki akun info GTK kemdikbud.go.id yang beberapa bulan lalu bisa mencairkan bantuan subsidi upah ketika teman-teman bisa mencetak SK-nya melalui info GTK. Terus yang ketiga, teman-teman harus memiliki akun di paspor gtk.belajar.kemdikbud.go.id yang mungkin teman-teman tahu tentang diklat-diklat online yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Ada juga program tentang guru penggerak. Itu bisa diakses melalui akun GTK Belajar. Lalu seperti apa gambaran dan cara memperoleh akun tersebut? Oke, simak ya teman-teman video dari PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Untuk yang pertama, ini saya tunjukkan tampilan ketika teman-teman nanti login menggunakan akun di laman ptk.data.kemdikbud.go.id. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini akun di laman info gtk.kemdikbud.go.id. Dan yang ketiga, ini laman untuk masuk ke paspor gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Oke teman-teman, kita langsung contohkan bagaimana masuk pada laman masing-masingnya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus memiliki akun di PTK Datadik. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Teman-teman bisa masuk ke Google Chrome dan ketikkan keywordnya Dapodik Dasmen. Oke, setelah diketikkan Dapodik Dasmen, maka teman-teman bisa melakukan pencarian. Setelah itu pilih hasil pencarian pertama yaitu beranda PAUD Dikdasmen, diklik. Setelah itu akan diarahkan ke halaman depan data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Oke, setelah itu teman-teman fokus di bagian menu login, maka teman-teman login menggunakan akun individual GTK. Di sini kan ada manajemen dinas, berarti ini yang mengoperasikan dinas, manajemen sekolah ini operator sekolah, dan individual GTK ini untuk masing-masing guru. Oke, setelah diklik manajemen GTK, maka teman-teman nanti diarahkan masuk menggunakan akun Dapodik yang sudah dibuatkan oleh operator teman-teman masing-masing. Jadi jika teman-teman belum memiliki akun tersebut, maka silahkan komunikasikan dengan operator sehingga teman-teman nanti bisa login ke laman ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Oke, jika teman-teman sudah memiliki akun tersebut, maka klik login menggunakan SSO. Setelah itu, masukkan username berikut password yang sudah diberikan oleh operator sekolah teman-teman semuanya. Kalau sudah, baru klik masuk. Kita tunggu. Cukup lama karena signalnya ya teman-teman. Oke, di sini sudah diarahkan masuk ke autentifikasi bahasanya berhasil menggunakan username dan password kita. Misal di lapangan mungkin teman-teman kemarin sudah punya user dan password sudah diberikan operator. Namun ketika digunakan atau mencoba masuk lagi, kok tidak bisa? Nah, solusinya ialah jika teman-teman kemarin sudah
diberikan paspor sama operator sekolah, maka kalau tidak bisa, teman-teman bisa komunikasi dengan operator kembali, sehingga nanti akan dilakukan reset ulang akun. Oke, ketika sudah masuk di laman ptkdatadik.kemdikbud.go.id untuk masing-masing PTK, ini punya saya teman-teman ya contohnya. Maka silahkan pelajari untuk masing-masing menu yaitu biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan riwayat. Contohnya yang pertama kita klik biodata. Oke, yang di biodata ini nanti akan menunjukkan biodata kita yang sudah diinputkan melalui aplikasi Dapodik. Saran dari saya, teman-teman wajib login ke ptkdatadik.kemdikbud.go.id ini paling tidak selama 1 semester itu 1 kali lah awal semester itu untuk mengecek apakah data yang sudah diinputkan itu benar, dipastikan benar. Oke, yang pertama di sini ada menu identitas, nanti teman-teman bisa cek apakah identitas teman-teman sudah benar. Yang kedua, domisili. Yang ketiga, kepegawaian. Ini yang input operator Dapodik, jadi teman-teman nggak bisa edit. Yang keempat, penugasan. Yang kelima, akun. Oke. Terus yang selanjutnya di menu beban ajar. Nah, di bagian beban ajar ini diupdate selama, misal ini kan semester gasal untuk tahun pelajaran 2021-2022 ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman harus cek di bagian beban ajar ini untuk memastikan apakah operator sekolah itu sudah menginputkan tugas mengajarnya ya untuk semester gasal ini tahun 2021. Kalau toh memang di sini belum ada datanya, maka teman-teman berhak mengkomunikasikan hal ini dengan operator sekolah teman-teman semuanya. Kebetulan di sini sudah diinputkan yaitu mata pelajaran yang dibebankan yaitu simulasi dan komunikasi digital dengan jumlah jamnya ialah 15. Oke, yang selanjutnya di menu tugas. Untuk menu tugas ini yang menginputkan juga operator sekolah, di mana yang diinputkan ialah tugas tambahan. Contohnya ada pembina ekskul, ada guru piket. Ya, teman-teman, biasanya kalau teman-teman ada yang misal merangkap sebagai wakil kesiswaan, wakil kurikulum, pembina OSIS, terus ketua jurusan itu masuk di tugas tambahan. Dan pastikan datanya juga sudah sesuai. Yang input ini ialah operator Dapodik. Tugas guru atau teman-teman ialah mericek ulang apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa dikonsultasikan dengan operator Dapodik sehingga diubah. Oke, yang selanjutnya di menu pendidikan. Untuk yang menu pendidikan ini teman-teman menunjukkan riwayat pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar, SD atau SD, SMP, dan SMA. Misal di sini teman-teman belum ada riwayat pendidikannya secara lengkap hanya S1, maka teman-teman berhak atau wajib menginputkan riwayat pendidikan dengan cara tambah riwayat. Karena hak ini untuk masing-masing guru, bukan operator ya teman-teman. Jadi pastikan riwayat pendidikan formalnya sudah diisi dengan lengkap. Oke, yang selanjutnya untuk sertifikasi. Sertifikasi ini menunjukkan data tentang sertifikasi kita. Kebetulan di sini saya belum sertifikasi, maka di sini data sertifikasinya kosong, untuk kepangkatan juga kosong, KGB-nya kosong. Oke, sekarang lanjut ke riwayat yang data saya ada. Nah, di sini riwayat kerja. Contohnya, misal teman-teman sebelum kerja di SMK Boy Bauga sudah pernah honor di SMK lain. Nah, ini bisa dimasukkan di aplikasi Dapodik oleh operator sekolah dan nanti masuk ke menu riwayat kerja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tugas masing-masing guru melalui ptkdatadik.kemdikbud.go.id teman-teman bisa mengecek datanya. Oke, yang kedua ialah di laman info GTK. info.gtk.kemdikbud.go.id. Bagaimana cara masuk di laman info GTK? Teman-teman bisa masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh
operator. Mengingat ketika teman-teman masuk ke laman info GTK ini, username dan passwordnya itu sama ketika teman-teman tadi masuk di laman SP Datadik. Jadi satu akun bisa masuk ke SP Datadik dan info GTK. Oke, saya contohkan login langsung ke GTK. Oke, ini prosesnya. Yang selanjutnya ini diarahkan untuk memasukkan username dan passwordnya. Ya, username pastikan benar, baru pilih login. Ketika sudah login, nanti teman-teman diarahkan masuk ke lembar info GTK. Di sini ada data individu, ada status NUPTK, ada status kelulusan sertifikasi pendidik bagi yang sudah sertifikasi, dan rombongan belajar atau mata pelajaran yang dibebankan ke guru atau ke kita masing-masing. Nah, info GTK ini berfungsi untuk guru-guru yang sudah sertifikasi, artinya guru yang sudah sertifikasi yang PNS maupun non-PNS yang sudah sertifikasi bisa login ke info GTK dan mengecek apakah datanya sudah sesuai apa belum, sehingga nanti ketika penarikan atau terbitnya SKTP, teman-teman bisa terbit. Jadi seperti itu. Dan pastikan di bagian rombongan belajar sudah ada data beban ajarnya atau tugas mengajarnya. Oke, yang selanjutnya akun di SIM PKB. Nah, akun di SIM PKB ini teman-teman bisa masukkan keywordnya yaitu SIM PKB di laman Google. Setelah itu klik pencarian, maka teman-teman nanti pilih hasil pencarian yang pertama yaitu portal layanan program GTK Kemdikbud. Diklik satu kali, maka di sini masuk ke halaman awal portal layanan program GTK Kemdikbud. Di sini ada pencarian data GTK dan registrasi akun GTK. Yang saya contohkan di sini ialah untuk guru yang sudah memiliki akun. Lalu bagaimana jika guru tidak memiliki akun? Nanti teman-teman bisa lihat video saya selanjutnya. Oke, ini contohnya guru yang sudah memiliki akun, maka silakan langsung masuk ke SIM PKB, admin atau personal, klik masuk. Jika sudah masuk di sini teman-teman nanti bisa melihat biodata, ada komunitas, ada program vokasi, ada guru penggerak, pelatihanku, rapor pelatihanku, dan profilku. Misal teman-teman ingin melihat profilnya sudah sesuai apa belum, diklik menu profil. Kalau ingin mengubah foto bisa klik ini. Kalau ingin mengubah data kontak bisa klik ini. Dan jika ingin mengubah mapel UKG bisa klik pensil bagian ini. Dan pastikan satuan pendidikan atau Satminkalnya itu sudah sesuai. Jika teman-teman juga belum masuk di komunitas, maka teman-teman bisa menghubungi ketua komunitas untuk masing-masing tingkat dan masing-masing kabupaten, teman-teman. Oke, seperti itu. Terus selain kita masuk ke laman SIM PKB admin atau personal, ketika teman-teman masuk di laman SIM PKB, ini ada guru belajar dan berbagi, ada guru penggerak, ada PPG prajabatan, dan lain sebagainya. Contohnya di sini teman-teman bisa masuk di guru belajar dan berbagi, nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan. Di sini contohnya saya cek, kita masuk guru belajar dan berbagi, kita pilih masuk, menggunakan akun di SIM PKB, kita masuk menggunakan akun yang admin atau personal tadi. Oke. Kita masuk guru belajar dan berbagi, kita masuk yang guru belajar. Nah, di sini ada teman-teman, silahkan masuk menggunakan akunnya tadi. Nah, kalau sudah masuk, di sini ada banyak program yang bisa diikuti teman-teman untuk diklat. Contohnya di sini ada Semangat Guru, ada program pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman ikuti apabila teman-teman juga sudah sesuai dengan persyaratan. Jadi seperti itu, ini saya perbesar dulu. Begitu ya teman-teman. Nah ini contohnya Pak Rizky ini belum gabung ke komunitas, sehingga saran saya Pak Rizky ini segera hubungi ketua komunitasnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. 3 akun yang wajib dimiliki dan wajib dicek selalu atau di-recheck terus untuk guru yang
sudah masuk di data pokok pendidikan, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA sederajat. Demikian penjelasan dari saya mengenai 3 akun penting untuk guru. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam literasi, salam data. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.